Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat para tokoh, podcast duduk kali ini hadir kembali setelah sekian lama absen. Nah, saya sudah mendatangi seorang netizen yang di dunia maya itu begitu aktif mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Provinsi Jambi. Beliau adalah Bang Ebit Mardona, Bang ya? Iya, siap. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Ya. Kalau di Facebook beliau namanya Ebit Mister Sharing ya, Bang? MR itu Mister ya? Iya, sebenarnya singkatan dari Mardona. Ebit. Jadi sobat para tokoh, beliau ini aktif di Facebooknya, nanti bisa dicari Ebit MR Sharing. Itu mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Provinsi Jambi. Ya. Sesuatu yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh banyak orang. Nah, beliau konsisten melakukan itu, ya Bang? Iya, sih. Apa yang melatar belakang itu, Bang? Memang kalau pertama itu kita hobi dulu. Hobi, ya, sejarah ya? Hobi untuk sejarah itu karena kita ingin menggali lebih banyak itu kan tentang sejarah kita, kehidupan kita, nenek moyang kita. Nah, terutama kalau saya ini lebih ke sifatnya ke wilayah tempat lahir, Bang. Di Merlo. Ya. Oke, Tanjung Barat. Itu pertama kali kan. Jadi kita ingin tahu sejarah-sejarah melatar belakangi kok ada manusia zaman dulu di situ gitu kan. Di sepanjang Sungai Tungkal. Makanya tahun 2020 itu saya sempat jadi YouTuber juga, Bang. Jadi YouTuber, nah, dengan YouTuber itulah saya sering mengunjungi tempat-tempat sejarah. Jadi tempat-tempat sejarah itu termasuklah situs-situs seperti kuburan gitu, moyang-moyang kita dulu ya. Nah, dari situ kita mulai tertarik gitu, Bang. Tertarik dengan mengumpulkan banyak hal, jadi tertariklah membuat tulisan-tulisan dalam bentuk tulisan gitu. Oke. Kan itu Abang belusukan itu Abang bilang tadi ya sambil terpikir kan, kok bisa sini ada nenek moyang kita dulu di sini, kok bisa ada orang di sini. Pertanyaan-pertanyaan itu terbukti tidak, Bang? Apa terjawab tidak? Misalkan penasaran Abang itu dengan tempat sejarah itu. Nah, itu karena kita sering kunjungi itu kan informasi yang kita dapat dari masyarakat sekitar itu kadang sedikit sekali, Bang. Malah ada yang tidak tahu gitu kan. Nah, itulah membuat kita penasaran itu. Siapa sih tokoh di balik ini semua? Nah, dengan itu kita cari gali-gali informasi lagi. Tapi di luar YouTube, Bang. Kita gali informasi, ditanyakan ke tokoh-tokoh zaman dulu gitu kan. Tokoh-tokoh zaman dulu, kemudian saya cari di searching di internet, itu banyak arsip-arsip zaman dulu Belanda itu, Bang. Nah, salah satu contohnya, Bang, saya ke kuburan Ratu Mas Siti Bardah. Nah, di situ. Itu di mana, Bang? Nah, ini saya ceritakan. Saya ingin langsung meluruskan juga, Bang, ya, dari YouTube Abang ini. Ini lokasinya itu hampir dekat dengan Merlung, jadi masih kawasan Merlung. Nah, di situ ada PT IIS. Nah, PT IIS itu membuat pelang nama itu kan sebelum kita tidak tahu zaman dulu ya. Saya ingat tuh ada di posting Abang Facebook ya. Betul. Ya itu. Nah, jadi gambaran sedikit. Betul. Terus gimana, Bang? Nah, jadi saya lacak lokasi itu namanya daerah Langkat atau Prian. Nah, di situ dibuatlah namanya di papan mereknya itu, Bang. Itu namanya Datuk Amang Kuning dengan Ratu Mayang Sari. Nah, setelah saya telusuri, saya bertanya tokoh masyarakat di wilayah Merlung bahwa itu tidak benar namanya. Ada 3 orang yang menyebutkan itu tidak benar karena mungkin tidak tahu zaman-zaman itu kan PTIS dengan. Iya, artinya berarti dulu daerah itu sudah punya nama gitu ya. Daerah itu sudah Langkat atau Prian Nah, tapi memang berbatasan desanya dengan Pinang Gading, SP5 dengan Merlung. Nah, cuman saya cari informasinya itu kan orang situ kan tidak tahu SP5 itu ini baru-baru ini lah kan daerah transmigrasi kan. Nah, itu zaman tahun 1904 itu, Bang. Jadi Ratu Mas Siti Bardah ini setelah saya telusuri bahwa itu memang Datuk Bardah, kata orang, Datuk Ratu Bardah, namanya Datuk Ratu Bardah. Nah, setelah saya telusuri sama orang-orang Merlung juga di situ, memang menyetujui apa yang saya katakan, dan saya searching di internet ternyata sama. Ada, Bang, koran Belanda itu. Koran Belanda ya. Jadi waktu itu kan Sultan Taha
perang dengan Sultan Taha ya, tahun 1904. Belanda ya? Iya, Belanda ya. Belanda perang dengan Sultan Taha. Jadi Sultan Taha ini meninggal tahun 1904 dan Ratu Mas Siti Barda ini juga meninggal tahun 1904. Nah, Ratu Mas Siti Barda ini masih keturunan keraton, Bang. Oke, jadi kalau di sana dulu sebelum 1900 itu, sebelum Belanda menguasai wilayah Tungkal itu, dulu dikuasai oleh Jambi, Bang. Sebelumnya dikuasai 1850-an itu Jambi menempat ya Kesultanan Jambi menaruh wakilnya di Tungkal, ya itu namanya Pangeran Badi. Jadi Pangeran Badi Uzaman. Nah, di situ Pangeran Badi Uzaman itu punya anak. Ketika dia meninggal tahun 1872 digantikan oleh anaknya namanya Muhammad Ali, kemudian adiknya namanya Pangeran Puspo. Nah, Pangeran Puspo ini tahun 1902 ini sudah mau ngungsi, Bang, dari Tungkal karena Belanda ini sering masuk juga ke wilayah tersebut kan, karena perang tadi kan. Nah, jadi Pangeran Puspo ini dikejar lah gitu ya, dicari Belanda. Ternyata tahun 1903 Belanda sudah menguasai Rantau Benar. Jadi waktu itu Rantau Benar sudah dikuasai. Nah, Rantau Benar sudah tidak ada lagi Pangeran Puspo di situ. Dia mengungsi. Nah, pertama kali kan mau keluar daerah dari Tungkal ini ke wilayah Malaysia lah gitu kan. Nah, dia apa dulu di shelter dulu di hutan dekat Merlung itu namanya hutan Langkat tahun 1903 1904. Nah, itu dicari Belanda, ternyata ada di Merlung ini yang tahu tempat itu, Bang. Itulah ditodong Belanda itu. Tunjukin tempatnya. Demong Yusuf namanya. Jadi Demong Yusuf ini antara sebuah simalakama, Bang. Tunjukkan atau tidak tunjukkan. Padahal dia yang menampung Pangeran Puspo di daerah perlindungan di hutan Langkat itu. Nah, akhirnya pergilah si siapa ini tadi dengan orang Belanda kan, dia dibawa ke tempat itu. Akhirnya sampai di sana ya dibombardir kan sama peluru kan. Dan Pangeran Puspo ini sempat meninggalkan tempat itu. Yang meninggal adalah mertuanya namanya Ratu Mas Siti Barda. Jadi Pangeran Puspo ini nikah dengan anaknya Ratu Mas Siti Barda. Jadi Ratu Mas Siti Barda ini masih keluarga keraton, Bang. Itu nanti bisa kita lihat. Mungkin Abang sudah tahu Bu Pia itu pernah juga melihatkan turunan dari Sultan Jambi. Stambungnya itu ada tuh Ratu Mas Siti Barda. Mas Siti Barda. Ya, di situ ada bisa. Makanya saya lacak di situ. Tidak ada yang di papan merek itu, Bang. Makanya saya artinya perlu pelurusan ini juga, pelurusan sejarah. Ini salah satu menarik kita. Bahwa sejarah ini seperti itu, yang betul itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa ada narasumber kita di lokal gitu kan, di tempat, kemudian kita lacak lagi di arsip-arsip zaman dulu. Berarti Abang sudah melakukan ke lokasi nih, ke lokasi ternyata ceritanya seperti ini. Ketika kita buktikan dan tanya tokoh masyarakat di sana yang mewarisi cerita, ceritanya beda. Abang cek lagi dengan arsip-arsip pemberitaan Belanda dan cerita itu ada sebenarnya rekop ya antara saksi dengan pemberitaan itu ya. Betul. Itu satu hal menarik ya temuan Abang. Abang bisa pasti ada rasa puas dong ya. Begitu rasanya Bang. Itulah kayaknya nggak bisa kita bayar gitu kalau bisa 1 juta 2 juta. Rasa puas kita itu loh untuk menggali sejarah itu. Ada Bang. Bang, dari sekian banyak video yang Abang posting itu kan, kunjungan ke tempat-tempat itu, saya adalah ingat beberapa di antaranya. Misalkan Abang kunjungan ke kayak mana, ke Bajubang itu, lubang Jepang itu kan. Itu baru-baru nih Bang. Baru, terus ke Kumpe itu bekas loji. Iya betul. Bekas loji. Ya kan, itulah di antara yang saya ingat. Termasuk yang kayak di sawit tadi kan. Ada nggak video yang menurut Abang viral ya, setidaknya mungkin viewsnya banyak gitu, atau di share-share banyak orang? Kalau di YouTube itu kemarin ada Bang. Di YouTube ya? Di YouTube. Waktu saya kan pertama kali di main YouTube, bukan Facebook. Nah YouTube saya yang ini baru, ada yang baru, cuman belum monet itu ya. Tapi di YouTube lama itu ada sampai 15.000 kali gitu ya. Lumayan 15.000 kali, 15 kali 5 penayangan ya. Penayangan. Ada yang sekitar itu lah 20.000 penayangan gitu.
Dan kita kemarin punya, alhamdulillah ada juga tuh bang hasilnya bang dari YouTuber gitu kan. Oke, itu kalau dari sisi itu bang. Kalau saya dari sisi lebih kepada, ternyata begini mas. Artinya netizen atau orang yang melihat itu ternyata mendapat informasi. Misalkan abang kunjungan ke, misalkan ke katakanlah tadi ke Lubang Jepang di Bang. Iya. Ternyata banyak yang nggak tahu. Jadi orang share ada nggak yang abang inget? Video di sini nih gitu yang di share ya, yang banyak. Iya, di YouTube, di YouTube banyak ya. Saya lupa tuh bang, soalnya YouTube saya itu sudah dihack waktu itu. Jadi beliau ini punya YouTube dulu namanya apa bang? Ebit MR channelnya. Ternyata dihack. Ya, tahun 2022. Jadi setahun saya YouTuber dulu kan. Sementara arsip-arsipnya nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi bang. Allah, sayang sekali. Ada sedikit, tapi ada yang nggak ada gitu ya. Ada yang nggak terselamatkan ya? Terselamatkan ya. Aduh, sayang sekali jadi. Oke. Bang, padahal abang itu ini ya, sarjana pertanian ya? Sama kita bang. Sarjana pertanian. Saya sarjana pertanian. Ya itu sama bang lah, sama kayak hobi sejarah juga. Satu frekuensi kita. Satu frekuensi. Iya, satu frekuensi ya. Bang, mana yang paling berkesan ketika abang turun di lokasi-lokasi itu yang mungkin selain yang kayak makam tadi lah, yang mungkin bagi abang mungkin, ini pengetahuan baru, atau misalkan, di sini ternyata masih abang menemukan sisa, misalkan kayak di candi itu ya, ada bukti masih ada kayak keramik atau ada enggak seperti itu? Nah, itu kalau di Tungkal Ulu itu ada berhubungan dengan pengetahuan kita juga bang untuk membuat buku sejarah itu. Jadi di Tungkal Ulu itu ada benteng, namanya Benteng Melayu Tungkal ya. Nah itu zamannya Maharaja Gagak bang. Jadi sebelum Islam datang. Benteng Maharaja Gagak. Jadi benteng zaman dulu itu bang, dia gundukan pasir aja, gundukan tanah saja bang, 3 meter tuh bang. Panjang berarti bang? Panjang ya, panjang 50 meter lah. Cuman sekarang ini kan di kebun sawit orang. Cuman benteng itu belum runtuh, masih ada. Nah di dalam lingkaran benteng itu ada 2 kuburan lama yang di nisannya pakai batu koral itu, batu-batu napal kayak gitu tuh. Nah itu termasuk lamanan cerita Maharaja Gagak ini. Setelah saya baca memang zaman dulu, zaman kita belum mengenal Islam gitu ya. Maka dulu Sungai Tungkal ini dinamakan Sungai Pengabuan bang. Jadi dulu Sungai Pengabuan daripada Sungai Tungkal. Kenapa disebut Sungai Pengabuan? Nah disebut Sungai Pengabuan itu ada hubungan dengan umat Hindu bang. Jadi umat Hindu itu kan membakar mayat gitu kan, jadi abunya, ada abunya itu dilarung ke sungai itu, dianggap suci, makanya sungai itu disebut Abu-abuan, Pengabuan. Itulah asal Sungai Pengabuan. Bang, ya itu zaman Hindu bang. Jadi benteng itu masih ada, kemudian keramiknya zaman dulu masih ada. Saya dapat tuh bang. Nah itulah kenapa saya menanyakan itu. Saya menarik di belakang kita ini kan banyak nih ada keramik. Apakah benar, maksudnya apakah ada salah satu penemuan abang atau gimana gitu bang? Kalau penemuan ini pecahan keramik ada di situ. Itu pecahan keramik benteng Raja Gagak itu bang. Cuman kita di situ bang. Nanti habis ini bisa bang. Ini ada bang. Nah kalau ini keramik ini masih zaman baru nih bang. Bang. Kalau ini baru juga, ini dari anu nih bang, dari Sungai Batanghari nih. Sungai Batanghari ini dari Merlung. Nah kalau inilah bang bentuk yang saya dapat tuh bang, dari sekitar benteng nih. Ini dari sekitar benteng apa tadi ya? Benteng Maharaja Gagak. Ini di dalam tanah nih bang. Nah itu, ya ada penggalian. Dinasti Ming. Nah ini silakan kalau yang di mangkok sepertinya ya, mangkok. Ini piring. Piring ya? Ya ini lebar nih, segini kan, kayak gini lah ini. Lebarnya ini kayak gini, model kayak gini. Itu bang, yang apa lagi tuh bang? Kayak ada. Kalau yang ini di Merlung bang, ini orang Merlung dapat. Ini agak ada mistisnya juga nih bang. Dulu dia ngejar. Ini apa nih bang? Ini cemeti bang. Cemeti, ini kayak kepala naga ya. Ini cemeti. Ini isi ali Sungai Pengabuan. Nah di Merlung tuh ada ketemu, mungkin orang tuh ini bang, mau di Facebook saya ada temu piring seladon. Piring seladon itu motif
Chrysanthemum. Ya, bunga krisan ya. Iya, bunga krisan. Jadi kalau saya cek di internet tuh Bang, 1400 umurnya, pembuatannya 1400 dengan keris yang lamanya itu keris dia nggak pakai look, jadi kerisnya nggak bela-bela Bang ya. Jadi keris Singosari namanya. Nah itulah bukti kuat. Ini buku saya ini kan Singosari ini kan. Bukti kuat bahwa keris itu keris Singosari, berhubungan juga dengan ceritanya. Tadi ada buktinya, ada ceritanya gitu, jadi pas gitu kan. Itu di Merlung ketemuannya, makanya Merlung adalah dusun tertua Bang. Merlung? Ya, di Sungai Tunggal. Di Tanjung Jabung Barat itu paling tua. Merlung itu salah satu pejuang Jambi, Atif Farudin ya? MT Farudin. Ya, betul. Salah satu tokoh Jambi, iya. Pendiri Jambi itu MT Farudin. Betul. MT Farudin itu kan termasuk juga Pasirah Bang, Pasirah. Pasirah. Nah, beliau ini teman-teman, dari hobinya sejarah, berusukan ini, bikin buku berjudul Sejarah Tungkal, dari masa Singosari sampai Margo. Betul ya. Bang, ini dari masa Singosari ini kalau saya tadi sekilas melihat kan, apakah maksudnya kerajaan Singosari atau yang baru saya sebut tadi? Iya, jadi gini, kan mungkin Abang sudah tahu juga kan, mungkin netizen juga itu sudah tahu bahwa dulu pernah ekspedisi Singosari. Bukan ekspedisi Pemalayu. Nah, jadi ekspedisi Pemalayu itu kan abad 13, 1280-an 6 kalau nggak salah. Itu ekspedisi untuk bersahabat dengan Kerajaan Melayu. Nah, Kerajaan Melayu itu di Dharmasraya dulu Bang. Karena di Muaro Jambi itu mungkin akibat diserang Chola gitu kan, Kerajaan Chola, sehingga mendirikan lagi kerajaan di agak pendalam, pindah ya di Dharmasraya. Nah di Dharmasraya itu ada namanya rajanya Adityawarman dulu. Nah Adityawarman inilah Bang, ini dari Singosari atau Majapahit ya, mungkin sudah runtuh. Tapi zamannya bapaknya saya lupa nama datuknya ya, bapaknya ya apa? Iya bapaknya kalau nggak salah. Saya lupa namanya Bang. Jadi bapak dia itu ketika ekspedisi Pamalayu, dia membawa 2 putri Jambi Bang, putri Melayu, darah petak dengan darah jingga. Iya betul lah ya. Nah, darah petak nikah sama Kertanegara apa siapa ya, rajanya di Majapahit, satunya untuk dia. Nah, lahirlah Adityawarman. Nah, Adityawarman ketika di kerajaan Dharmasraya kemudian pindah lagi ke Pagaruyung, mendirikan Pagaruyung. Nah, dari situlah orang-orang Adityawarman ini dari asal Singosari atau Majapahit ini itu sampai ke mengembangkan wilayah sampai ke Merlung. Nah, bukti sejarahnya itu adalah kerisnya tadi itu, Pak. Keris Singosari. Kerisnya itu sudah saya lacak dan beberapa orang mengatakan itu memang keris Singosari. Jadi kita lacak kan, kita ada foto, kita lacak ke ini. Memang belum ada orang ahli sejarah untuk ahli keris maksudnya untuk mengatakan itu, tapi memang 100% kita percaya. Keris itu di mana? Keris itu sama yang menemukan, Bang. Tidak boleh dia tidak mau publish itu ya. Dia temuannya itu Bang lengkap Bang, dalam satu peti itu dia ada piring seladon tadi 1400-an, kemudian keris berupa keris, kemudian ada tombak juga berupa tombak, cincin Majapahit itu besi Bang. Nah, cincin besi ini gitu, model-model lah, model Majapahit itu ya. Oh, berarti bukan cincin stempel lah ya, bukan? Bukan. Jadi cincin besi. Kemudian ada Bang kayak ini Bang. Apa namanya kalau guci, kalau kami dulu takar namanya, kalau orang-orang Merlung itu takar. Takar tuh ada 2 buah Bang, agak kecil dari ini. Jadi takar tuh atau guci itu di dalamnya ada kayak putih-putih Bang, katanya ceritanya. Nah, karena dia takut apa racun, apa-apa, dibuangnya ke sungai yang putih-putih itu. Bang, kalau ini kan menarik nih. Pemerintah kan sekarang ini sedang ingin menulis ulang sejarah. Betul ya. Indonesia. Iya. Kalau kita lokalkan itu, menurut Abang nih sebagai penikmat sejarah, bagian mana dari sejarah Jambi yang patut dan layak ditulis ulang? Nah ini ya. Kalau ini mungkin agak ini saya Bang ya, ini lebih melebar ke sejarah Jambi ya. Sebenarnya fokus saya kan di Tungkal aja, cuman
mungkin kalau saya kasih pendapat sedikit ya, memang ada saya merasa ada terputus gitu informasi di zaman Raja-Raja Jambi zaman dulu dengan Raja Jambi yang sudah zaman-zaman Belanda gitu. Karena budaya menulis kita ini masih kurang zaman dulu itu. Entah kurang, entah gimana gitu kan. Apa kita arsipnya sudah hilang gitu kan. Nah, jadi sambungan dari zaman Sultan Taha, bukan Sultan Taha, zaman orang kayu hitam. Ya, ada yang terputus lah ya. Kayak ada terputus itu. Perasaan saya ada terputus. Ini bukan analisis karena kita ada itu Bang, karena perasaan ada terputus di situ. Barulah masuk 1600-an itu baru agak teratur gitu sejarahnya gitu. Kalau saya itu yang masih jadi tanda tanya tuh Datuk Paduka Berhalo itu. Oh gitu ya. Ya. Kenapa? Apakah memang benar beliau dari Turki ya, kan? betul ya. Karena kan kita tahu waktu itu zaman itu kan ketika Belanda ekspansi ya kan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara itu kan umumnya ingin mendapat pengakuan bahwa ya boleh sebut pengakuan ya bahwa mereka bagian dari Kesultanan Turki Utsmani ya. Betul ya. Salah satu motifnya adalah mungkin ya bisa jadi untuk melawan penjajah ya, mendapat bantuan Turki bantuan ya. Turki, kan? Itu salah satunya. Jadi kan apakah memang benar gitu kan? Saya pikir sih sebenarnya itu menarik dikaji ulang. Gitu, betul ya. Belum lagi misalkan kalau kayak di makam di sana itu kan sebenarnya ada salah penulisan kan, makam Datuk Sultan Barus II di atas. Kita nggak tahu apakah itu salah tulis atau memang seperti itu. Misalkan kalau tidak salah kan Ahmad Salim tidak namanya. Iya, Ahmad Salim itu kan 400 tahun jadi itu mereka. Saya lupa tahun pastinya. Iya, salah penulisan ya. Saya sampai itu Bang. Di Pulau Berhala itu saya sampai juga. Ada salah penulisan kan? Iya di tahunnya itu. Kalau kita itu kalau 400 tahun. Iya, umurnya gitu ya. Kan iya. Nah itulah ya. Terus juga misalkan kalau kita di Jawa itu kan Bang, ada penulis kayak Ronggo Warsito ya kan, penulis keraton itu kan terkenal tuh. Iya. Orang dia dengan apa? Orang tahu Ronggo Warsito bukan hanya dari karya tulisannya kan. Tentang apa masa lalu, tapi juga tentang si Ronggo Warsito. Kalau di Jambi kan saya masih penasaran kayak Sultan penulis Undang-Undang Jambi Ngabehi Sultan Ngabehi di logo ya. Iya di logo ya. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Siapa beliau ya. Iya. Tidak pernah ada tulisan itu apa yang mengupas tentang beliau gitu kan. Sebenarnya ada yang Undang-Undang Jambi itu sudah ditulis ulang gitu. Undang-Undang Jambinya, tapi tentang yang beliaunya kan tidak begitu banyak. Iya. Tentang beliaunya itu ya. Sebenarnya itu menarik sebenarnya. Sebenarnya banyak sejarah Jambi ini untuk ditulis ulang itu lebih menarik lagi dengan berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada di museum apa di mana. Cuman kita itu tadi Bang, budaya menulis Melayu itu kita akui budaya menulis kurang. Betul. Kemudian arsip-arsipnya kadang disimpan, nggak mau dibuka gitu kan. Seperti naskah Ujung Tanjung apa Ujung Tanah ya. Tanjung Tanah itu kan lama itu untuk biar mereka tuh bisa buka Ujung Tanah itu kan. Nah, akhirnya bisa dibuka juga dengan syarat entah beli kerbau dulu, entah apa gitu kan. Dan memang kadang kan sedihnya kita itu kan Indonesia ini baik itu di apa ketika ada peneliti asing itu gampang kan menyerahkan. Betul ya. Memperlihatkan ya. Gitu. Tapi begitu kan ada anak negeri yang ingin juga rekod itu dipersulit kan? Dipersulit ya. Mungkin mereka ini tidak percaya dengan ya, itu salah satu karakter kita ya, mungkin karakter masyarakat kita ya mungkin ya. Itu kalau soal sejarah itu memang lebih tertarik mana Bang? Fase setelah kemerdekaan kah? Atau sebelum kayak masa-masa Nusantara? Saya lebih ke klasik Bang, lebih suka kayak kalau kemerdekaan mungkin sudah banyak dibahas orang kan. Maksudnya tidak lamanya lah gitu ya, 50 tahun yang lalu gitu kan. Cuman sebenarnya arsipnya kan bisa dicari kan. Kalau yang klasik ini susah nyarinya. Ada usaha kita itu Bang. Usaha kita nyari, datangin narasumbernya. Cari arsip-arsip lama itu kan, itu susah deh Bang. Arsip-arsip yang kayak gitu. Saya arsip-arsip yang untuk membuat ini berapa kali saya datangin orang itu, maksudnya kadang nggak ada, kadang sudah pindah, kadang sudah ke sini gitu ya, nggak ada lagi sama saya. Coba tanya sana gitu kan, dilempar, bukan dilempar, mungkin mereka itu tidak
mau itu Pak, gimana itu ya, arsipnya itu tidak dijaga benar-benar gitu kan. Nah akhirnya saya pinta arsipnya itu dibolehkan karena dia merasa bukan orang asli kan. Salah satunya arsip apa tuh Bang? Yang Arsip terkait apa? terkait dengan sejarah Tungkal ini kan. Yang itu ditulis oleh Arif Mai. Di sini ada. Itu susah itu nyarinya. Itu termasuk bisa membangun link dari sejarah secara utuh Bang. Jadi ada link yang terputus bisa. Dia manuskrip gitu juga. Tulisan ketikan baru-baru nih 1950-an lebih kurang Bang. Berarti kayak Pak siapa? Pak? Nah ini Rifai ya, Rifai Tungkal Serambi Jambi. Itu kan tidak diterbitkan hasil kayak gitu. Nah sebenarnya orang-orang Jambi, datuk-datuk kita Tempo dulu tuh ada juga yang seperti ini. Ada kan. Salah satu yang tebal itu kan Pak Mukti Nazarudin kan. Itu ada sama saya. Ada. Saya ini apa namanya, saya fotokopi ulang. Iya, tebal itu kan. Iya tahu. Mungkin abang juga punya. Ya. Itu kan mas saya sebenarnya pasti ada lagi tokoh-tokoh kita zaman dulu yang lain melakukan itu. Iya. Cuma nggak sampai sampai. Nah ini sayang saya Bang di Merlung tuh Bang, tokoh yang kata Bang tadi MT Perudin itu ada bukunya Bang. Dia bikin bukunya tentang sejarah Jambi. Jadi sejarah Jambi percetakan Jelutung. Itu yang ada di foto CP Jelutung yang ada di foto zaman Belanda itu bukan? Mungkin itu Bang, saya tidak tahu Bang. Apakah arsipnya masih ada di situ? Jadi dia nulis Bang, ada berapa jilid. Nah yang saya dapat cuma jilid 1. Saya tanya sama cucu-cucunya, saya cari di tempat apa nama cucu lagi ya, cucu cicit gitu ya. Cuman 1 inilah, tidak ada lagi yang lain gitu. Entah kemana arsip itu ya. Anaknya di seberang itu. Ada, itu bukan anak, anaknya ya, ada. Saya mau ke situ rencananya tuh. Cuman sudah dekat Damkar gitu. Betul ya. Saya ada teman saya cucunya Rudin. Ya. Namanya Bang Teguh Usis. Oh, itu iya, Teguh Usis itu. Jadi ada nama apa adik-beradik dengan Arya Gunawan ya? Ya, kakak beradik. Ya, jadi Arya Gunawan itu kerjanya di BBC London dulu Bang. Betul. Betul. Itu ya, cucunya itu. Ya. Oh, ada buku ya, bisa tanya-tanya dulu. Coba tolong tanya Bang. Jadi saya cuma dapat 1, ada bentuk bukunya enggak, saya di laptop. Jadi cuman sejarah Jambi, cuman 1 jilid yang dapat. Mungkin ada berapa jilid lagi kan? Tentang apa tuh Bang? Sejarah Jambi. Ada maksudnya periodisasinya? Periodisasinya baru periodisasi Sriwijaya. Kan ada lagi jilid lagi kan? Sriwijaya baru. Iya itu. Nah, padahal ini tokoh kita Jambi kan, sudah jadi Jambi dia, karena nama dia itu sudah jadi jalan di kota Jambi ada, kemudian di Merlung juga ada. Nah dia juga termasuk pendiri pendiri provinsi Jambi kan ini Bang. Mungkin banyak orang Merlung nggak tahu dia ini dulu nih sekolahnya di Pematang Siantar gitu kan, di daerah Medan Langkat ya. Nah dia juga selama sekolah itu dia jadi koresponden Bang. Jadi koresponden, dari situlah dia hobi menulis itu. Berapa kali dia koresponden, saya ada dapat korespondennya, apa namanya, yang dia tulis itu ada sama saya dalam bentuk file ya, bukan bentuk print out. Nah sama saya dapat informasi juga kayak Pak Mukti Nazarudin itu buku yang sudah terpublish dikenal luas memang itu ya, Jambi dalam sejarah yang itu. Iya, tapi saya dapat informasi juga Bang, ada lagi dia mungkin sekitar 2 atau 3. Iya, yang lain ya. Dan itu belum bisa sama sekali, masih disimpan oleh keluarga. Jadi itu Bang, nah sekali ini jam kita ngobrol. Okelah, sobat penduduk, demikianlah perbincangan kami terkait sejarah Jambi. Masih banyak sebenarnya bagian sejarah Jambi yang perlu disampaikan kepada publik, karena banyak juga orang tidak tahu mengenai sejarah sendiri, padahal dari masa lalu kita bisa belajar untuk merefleksikan apa-apa yang akan kita lakukan di masa depan. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.